50 tahun ke atas gitu kan, usahakan mengasup itu. Usahakan. Seminggu tuh minimal sekali atau 2 kali lah, bisa bebas kanker. Bahan baku pertama apa? Asam amino. Bahan baku pertama, asam amino. Dari mana kita bisa dapatkan asam amino itu? Manusia Allah ciptakan dari apa? Tanah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah bilang walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh semua unsurnya tanah. Kita nggak bisa makan tanah. Maka kita mengambil sarinya tanah. Kita mengambil intinya tanah. Siapa yang bertugas mengambil sari pati intinya tanah? Ada satu makhluk namanya lebah. Lebah itu mengambil madu kan? Madu itu diambil dari mana? Dari puncuknya bunga tadi, dari bunga atau segala macam, diambil dari akar kan sebenarnya kan. Jadi madu itu sari patinya tanah. Bahasa lainnya madu itu adalah ya komponen asam amino terbaiknya manusia itu ada pada madu. Maka makan madu itu tiap hari. Gitu. Yang pertama asam. Yang kedua apa? Indonesia, negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi, ya. Isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu isinya asam amino juga. Subhanallah kan. Jadi kalau kita udah ngerti Indonesia ini berlimpahnya luar biasa, subhanallah. Saya katakan, kadang-kadang kalau kita yang Bapak Ibu sempat Allah kasih rezeki luar negeri, bingung. Saya tuh pernah ke Jepang. Di Jepang tuh punya duit tapi nggak bisa makan. Ini babi, itu babi, semua babi. Ya, bahkan nasi pun mereka pakai mirin. Mirin tuh kayak araknya, supaya nasinya pulen. Dikasih mirin coba. Gitu. Akhirnya terpaksa lah waktu kapan hari ke Jepang beberapa tahun lagi itu kan saya bawa mie. Pergi ke restorannya, nggak berani juga pakai piringnya, karena piringnya campur sama babi-babian. Akhirnya saya makan mie tadi pakai gelas cangkir. Bagian dari kita menjaga. Ya, seperti itu. Asam amino. Asam amino. Jadi apa tuh namanya? Tubuh kita, tadi saya katakan gen-gen tadi dia butuh asam amino. Ya. Maka air kelapa itu menjadi salah satu itunya, apa tuh namanya? Solusinya. Kalau Bapak Ibu punya racun tikus, ya, racun tikus itu katakanlah racun tikus atau racun hama lah yang cair ya, lalu Anda masukin ke dalam air kelapa gini kan, masuk itu gumpal dia. Itu dahsyatnya air kelapa. Maksudnya apa? Racun tikus bisa dikoagulasi, digumpalkan sama dia, nggak bisa larut dalam airnya. Kekuatan dari air kelapa itu untuk apa ya? Untuk mencegah racun atau mengikat racun. Itulah bahasanya. Tubuh kita banyak racunnya? Banyak. Kosmetik kita banyak bahan kimia, odol kita macam-macam tiap hari gitu kan. Maka jadwalin tuh makan atau minum air kelapa. Setiap seminggu tuh minimal sekali atau 2 kali lah. Setiap hari, yang kelapa muda atau kelapa tua tergantung usia Anda. Kalau Anda sudah tua, minum yang tua. Beda, ini bukan bercanda, beneran. Karena kelapa tua sama kelapa muda beda kandungan nutriennya. Beda. Jadi kalau orang-orang dengan 50 tahun ke atas gitu kan, dia nggak butuh air kelapa yang detox, dia butuh nutrien-nutrien atau makronutriennya aja, kata guru saya gitu. Karena dia peneliti juga. Nah, termasuk orang-orang tua kayak begitu, air kelapanya diminum, santannya diminum. Santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Sehat. Maka ada namanya satu resep di daerah di pengobatan Ayurveda itu namanya Golden Turmeric Latte. Golden Turmeric Latte. Santan, kasih jahe, kasih kunyit, kasih kurma. Enak banget. Serius. Dan lemak dia ada lemak yang sangat baik untuk jantung. Jadi nanti kalau ibu-ibu Anda misalkan meres santan, nah santannya tadi diperosnya pakai airnya, jangan pakai air biasa. Paham ya? Jadi meres santan itu pakai airnya. Terus santannya diapain? Jangan digodok, rusak dia. Panasan pada santan kan rusak. Maka Indonesia itu kan punya satu makanan yang santan dipanasi berulang-ulang tuh. Ada daging dikasih santan, panasin. Namanya apa?
kebangetan Pak Iman. Namanya rendang kan. Tidak apa-apa makan rendang silakan. Ya. Rendang itu diakuin sama CNN apa kalau nggak salah sebagai makanan paling enak di dunia coba, Masya Allah. Emang enak sih. Kenapa enak? Karena santan dipanasin berulang-ulang. Semua dipanasin berulang-ulang pasti enak. Coba Anda bikin sambal pakai minyak jelantah. Enak kan? Padahal kalau saya punya sambal sendiri, bawang putih, kasih cabai rawit, kasih kurma, kasih garam. Waduh, Masya Allah. Enak minta ampun. Sambal kurma bahasanya. Karena saya nggak pakai gula kan, pemanis kita tuh kurma. Nanti cobain ya. Jadi sambal, bawang putih, cabai rawit, kasih kurma, kasih garam sedikit, mau tambah tomat sedikit, tidak apa-apa. Ya diulek lah, masa dilihatin doang. Diulek lah, namanya juga sambal. Makannya, nih saya ajarin yang masih suka makan nasi putih, tidak apa-apa makan aja. Ya. Tapi syaratnya harus dikasih rempah. Ini cara bikinnya begini, catat. Bapak-bapak nyatet nggak buat apa, masak juga enggak. Mau catat. Paling ente terima jadi doang. Hah? Ambil bawang merah, tapi tidak apa-apa, catat aja. Bawang merah cacah-cacah gitu, bawang putih sama serai. Oke? Bawang merah, bawang putih sama serai. Lalu si bawang merah, bawang putih sama serai, tambah sedikit sama cabai. Cabai nggak perlu cabai rawit, cabai merah biasa aja yang nggak perlu terlalu pedas, nggak apa-apa. Nanti itu ditumis pakai minyak zaitun dengan api kecil. Apinya kecil aja. Ya, asal keluar aroma sebentar. Minyak zaitun yang apa? Jangan pakai yang cooking oil, tapi extra virgin olive oil. EVO. Atau kalau enggak, biasakan di rumah, kalau tetap pengen makan yang digoreng, pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu home industry sebenarnya. Bisa dibikin rumahan. Kalau minyak kelapa sawit, kapitalisasi. Kan gitu kan? Gitu. Jadi gorengnya pakai, atau tadi numisnya pakai minyak coconut oil cooking coconut oil apa namanya gitu. Ada tuh. Ya. Tumis. Gak usah panas-panas. Sampai keluar aroma sebentar, angkat, campurkan sama nasinya. Hah? Kenapa? Campur sama nasinya. Bumbu tadi itu semakin banyak semakin bagus, terutama bawang merah sama bawang putihnya. Semakin banyak semakin bagus. Oke? Karena bawang merah bawang putih salah satu sayuran yang nama itu alium kalau salah. Dia tuh mengandung serat yang sangat tinggi, samping anti kanker, banyak lah bawang-bawangan itu. Aduk-aduk gitu kan. Lalunya lagi, kau udah teraduk tuh, bawangnya banyak, merahnya banyak, putihnya banyak. Tambahkan sedikit dengan kismis. Dikit aja kismis buat ada rasa manisnya. Lalu tempe itu sehat, asal jangan digoreng. Ya, mulai sekarang kalau makan tempe, sebenarnya tempe itu nggak mentah, karena kedelainya kan udah direbus, ya kan? Ya, dia tempe udah matang, kedelai udah matang. Cuman bahasa kita mentah tuh karena nggak digoreng aja. Ya. Nanti tempenya tadi sama sambal tadi Anda penyet. Bayang? Penyet-penyet sampai dia agak-agak hancur gitu, lalu campurkan ke nasi tadi. Ya. Dan tambahkan sedikit sama suiran kurma. Suiran. Mata nggak tahu suiran sih. Suwirno Pak, Suwirno. Bapak nggak paham, ibu paham. Makan soto ada ayamnya tuh, suiran ayam. Ini suiran kurma. Aduk-aduk makan. Enak banget. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga. Sehat. Jangan usah banyak-banyak makannya. Kecuali Anda pakainya beras
merah, coklat, atau hitam. Itu lebih baik. Sebab apa? Masih tinggi seratnya. Ya. Kalau beras putih, saran saya atau nasi putih jangan banyak-banyak. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih, saya sih tidak bisa melarang. Tapi kalau tetap ya nggak apa-apa. Mungkin sesendok, 2 sendok aja. Nanti lihat, Anda akan mulai percaya kata-kata saya. Ini nih udah ribuan orang ngerjain dan dibilang ngantuknya hilang, bapernya hilang loh, bener-bener hilang. Zaman sekarang karena makanan yang dimakan sudah tidak banyak lagi enzim, akhirnya baperan. Gak ada enzim itu tuh apa tuh namanya membuat tubuh tuh akhirnya kerja keras mengolah makanan tadi. Gitu. Banyak. Tanda-tanda orang baper tuh apa? Mudah banget left groove. Left group WA gitu, ngomong sedikit keluar. Orang begitu sarankan tinggal di hutan saja. Gitu ya. Itu bisa dipakai. Jadi kalau mentok-mentoknya kalau saya dokter makan nasi putih gak? Jarang. Tapi kalau makan biasa saya kasih sambal. Supaya ada enzim itu. Karena kita butuh karbo, tetap kita butuh karbo. Saya bukan penganut diet keto. Kalau keto kan gak makan karbo. Kita harus makan karbo. Untuk apa lo ciptakan sayur buah gitu kan? Kita harus makan. Saya bukan vegetarian, saya makan daging. Tapi kalau makan daging harus ngerti rules-nya dulu. Ya, minimal ada 2-3 porsi sayur atau buah yang Anda makan sebelum Anda makan daging, sehingga dagingnya gampang dicerna. Apalagi misalkan yang suka makan sate kambing nih. Sebelum makan sate kambing, supaya gampang dicerna kambingnya, minta tuh 2 porsi bawang sama cabenya. Makan. Nanti kambingnya gampang dicerna. Dan kambing itu hewan yang sangat baik, jangan dikambing hitamkan. Ya, masalah di kambing itu kan bukan masalah di dagingnya kan, justru malah masalah karena pengolahannya, garamnya segala macam. Jadi kambing baik-baik saja. Gitu. Nah, jadi nanti ada tadi kan sama yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua probiotik. Jadi kan cara kita memperbaiki badan kita. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di tiap hari. Ya. Dan saya tidak akan bahas penyakit saat ini, karena ini kalau ini kita kerjakan, penyakit akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Yang pertama dia asam amino, jadi mulai dari madu, ada kurma, ada air kelapa. Ya. Yang kedua, probiotik. Probiotik itu apa? Semua makanan fermentasi. Tempe. Makanya tadi Indonesia dapat gelar makanan terenak di dunia namanya rendang. Tapi Korea dapat gelar makanan paling sehat di dunia namanya kimchi. Ya, dan tempe itu sering banget dibahas oleh ahli-ahli nutrisi sebagai salah satu makanan yang paling baik, ya, karena dia fermented food. Ya. Semua yang fermentasi makanan insya Allah baik. Ya. Gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, prebiotik. Prebiotik itu apa? Makanannya probiotik. Dapatnya dari mana? Terutama sayur dan buah-buahan. Itu prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan makan sayur. Sehingga nanti bakteri yang ada pada tempe tadi akan tumbuh berkembang dia dengan sayur dan buah yang kita makan. Gitu ceritanya. Gitu ya. Prebiotik. Yang keempat, ya, rempah. Ya. Rempah itu contohnya apa ya? Kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, jinten, pala, rempah. Ya. Tiap hari, nih 1, 2, 3, 4 ini ada asup. Berikan makanan, karena itu yang kita butuhkan. Ya, di luar tadi kita bicara puasa segala macam, atau mungkin herbal-herbal Nabi yang bagi sebagian yang susah mendapatkan, atau mungkin belum bisa mendapatkan, katakanlah beli ini, itu tidak apa-apa, kita pakai produk lokal aja. Ya. Itu yang keempat, prebiotik. Yang kelima, rimpang. Rimpang adalah tumbuhan yang batangnya dalam tanah. Itu rimpang. Ya. Ngandalin 2 rimpang ini aja, subhanallah, harusnya negeri kita ini bisa bebas kanker. 2-nya aja. Jahe sama kunyit. Ya, karena kita dapetin kunyit putih kan susah. Ya, ngandalin 2-nya. Kalau boleh saya katakan, saya sempat diskusi dengan seorang teman saya, dia bilang gini, kita ini negeri yang kurang bersyukur, dia bilang, Allah kasih kita rempah, Allah kasih kita rimpang, tapi jarang kita manfaatkan.
bangga dengan minuman-minuman kemasan, bangga dengan minuman-minuman soda, bangga dengan minuman-minuman yang tinggi gula, ya sudahlah merajalela penyakit. Kalau Anda lihat yang sekarang, Saudi Arabia, Masya Allah ya, di sana tuh apapun makanannya, minumannya soda. Betul? Soda dari anak SD, SMP, dan siapa bilang rumah sakit di Saudi itu sepi? Rame Pak. Orang osteoporosis semua gara-gara soda. Gitu loh. Kita jangan ikut-ikutan. 350 tahun kita dijajahin, diambil rempah sama dia. Maka ganti semua tuh minuman-minuman kemasan kita dengan rempah-rempah, rimpang-rimpangan. Pagi-pagi bikin jahit, pek, kasih air panas, kasih madu, selesai. Kunyit. Jangan malu jadi pemuda rimpang. Ikhwan rimpang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau nanti Anda ketemu dengan akhwat, atau nanti ketemu sama akhwat, atau akhwat tuh nanti lagi ta'aruf, tanya, ente satu hari minum madu berapa kali? Gitu. Membahas tentang kebiasaan kesehatan. Kenapa? Kan salah satu tujuan pernikahan mau punya anak. Gimana mau punya anak kalau si perempuan sama laki-laki atau si akhwat atau ikhwan sebelum nikah tuh sudah makanan yang gak sehat, nyampah lah bahasa gitu. Gak bakal, susah punya keturunan, serius. Karena satu makanan yang kita makan dalam ke mulut kita masuk ke mulut kita, itu akan menjadi bagian dari gen kita. Jadi bagian dari gen kita. Saya berpesan nih kepada ibu-ibu orang tua di sini. Ya. Jangan, jadi kalau anak Anda, Bapak-Ibu sekalian, pengen makan yang gak sehat, larang. Bukan larang, jangan kasih kesempatan mereka. Kulkas Anda di rumah, ya, kalau misalkan belum ada anggaran untuk memenuhi kulkas dengan buah-buahan, biarin kosong aja. Gitu. Mau beli ikan, mau masak ikan, pergi ke pasar, beli ikan segar, masak, gak usah di frozen. Lebih bagus ikan fresh. Gitu. Ya. Jadi di rumah ya termasuk mulai kurangi yang tadi. Jadi anggaran bulanan biasa beli 1 dus mie instan, kurangi dengan beli buah aja atau beli rimpang. Mie instan mungkin 1 dus ya mungkin 100.000 lah, saya nggak tahu harganya berapa. Banyakin beli rimpang ya, anak-anak kenalkan dengan rimpang-rimpangan, anak-anak kenalkan dengan makanan minuman sehat, sehingga nanti kalau orang tuanya mengajarkan kayak begitu, nanti mereka nanti juga akan mengajarkan pada anak-anaknya dia, karena itu kebiasaan, habit itu diturunkan ya, seperti itu. Rimpang ya, laki-laki nih, coba bapak-bapak sekalian nih, ada 2 rempah ini dan 2 tumbuhan ini, kalau boleh saya katakan coba mulai dirutinkan diminum untuk meningkatkan atau membooster testosteronnya. Yang pertama kunyit, yang kedua habatus sauda. Ya, jadi Anda ambil kunyit, ya kunyit itu dipotong-potong aja, kasih masuk air panas nanti, lantas kasih madu nanti sedikit atau kasih jeruk nipis sedikit, lalu diminum sama habatus sauda, atau habatus sauda ini dimasukkan ke dalam air juga nggak apa-apa, dibuka kapsulnya. Itu akan membooster testosteron. Nanti kelaki-lakiannya akan muncul. Laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perkasa dia nanti. Insya Allah. Asal jangan makan tepung. Jangan banyak-banyak makan tepung. Ya. Itu ya. Asam amino, probiotik, prebiotik, rempah sama rimpang. Tiap hari usahakan mengasup itu. Usahakan.